Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pada pagi yang indah ini, di hari Minggu yang cerah, Bapak Ibu berkenan datang beribadah bersama dengan semua keluarga untuk memperoleh berkat yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena kesetiaan Tuhan. Tuhan, Engkau selalu memelihara keluarga kami dan memberkati keluarga kami dengan berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah keluarga kami dan senantiasa hadir di tengah keluarga kami. Teristimewa ketika kami harus berjuang untuk meraih masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami senang Tuhan jika di pagi yang indah Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Karena kami tahu lewat firman-Mu itu pula Engkau menuntun setiap langkah kaki kami melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Bapa, kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami sudah menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita pelajari 7 dosa yang mematikan. 7 deadly sins. 7 dosa yang mematikan, yang biasa juga disebut 7 dosa pokok, 7 dosa utama. Sebab dari dosa ini, 7 dosa tadi bisa melahirkan dosa-dosa lain. Dan setiap kita pernah melakukan perbuatan dosa tersebut, sebab ada 7 sifat yang memang oleh Tuhan dikaruniakan di dalam kehidupan manusia. Dan jika kita tidak mampu mengontrol 7 sifat tadi, maka 7 sifat tadi akan menimbulkan dosa yang mematikan. Yaitu kesombongan atau keangkuhan. Kedua, ketamakan. Ketiga, iri hati. Kemudian keempat, kemarahan. Kelima, hawa nafsu yang terkait dengan nafsu seksual. Yang keenam, kerakusan. Yang ketujuh, kemalasan. Saudara, yang ketiga saya sampaikan pada hari ini yaitu adalah kemarahan. Kembali saya akan mengungkapkan cerita tentang Saul dan Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. 1 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari.
Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita definisikan lebih dulu yang dimaksud dengan kemarahan itu apa. Kemarahan itu adalah perasaan dari seseorang. Perasaan kesal, tidak senang, sehingga bisa menimbulkan amarah atau dendam, sehingga bisa juga dilampiaskan dalam bentuk kekerasan, bahkan pembunuhan, serta siasat-siasat yang jahat. Itulah marah. Luapan hati yang akibat kesal, tidak senang atau dendam diluapkan dalam bentuk kekerasan atau pembunuhan, bahkan siasat-siasat yang jahat, itu adalah kemarahan. Saudara, apa yang kita baca tadi bicara tentang Saul dan Daud. Pada mulanya Saul ini hanya karena apa? Tidak senang mendengarkan perempuan-perempuan yang menyambut Saul dan Daud dan para prajuritnya pulang menang perang dengan bangsa Filistin. Para perempuan tadi bernyanyi-nyanyi, menari-nari, bersaut-sautan, memukul rebana. Mereka berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, jumlah yang sudah banyak. Tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, jumlah yang lebih banyak dari ribuan daripada Saul. Dari situlah asal-muasalnya Saul mendengar perkataan itu, penilaian daripada rakyatnya. Dia jadi tidak suka dan Saul timbul iri hati, timbul rasa dengki di hatinya kepada Daud. Dia berpikir, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepada aku diperhitungkan beribu-ribu. Berbahaya ini. Lama-lama tahtaku jatuh kepada Daud. Nah saudara, dari awal tidak suka timbul iri. Nah, disebut 7 dosa yang mematikan atau 7 dosa pokok, 7 dosa utama, sebab dari dosa ini tadi bisa melahirkan dosa yang lain. Nah, kita melihat sekarang. Dari tidak suka muncul rasa iri hati. Dari iri hati tadi timbul niat. Untuk apa? Untuk membunuh Daud. Dan sudah dilakukan oleh Saul dalam bentuk kemarahan. Ada tombak. Daud waktu itu main kecapi, sengaja oleh Saul dilemparkan tombak itu. Karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali.
ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 18 ayat ke-11. 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul, Tuhan Roh Allah telah undur. Saudara, ketika engkau menjadi orang yang marah, yang karena iri hati kemudian muncul kemarahan, terus kemudian meluapkan dalam bentuk kekerasan. Saudara, hati-hati. Roh Allah, Roh Kudus Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang dimintakan kepada Bapa, itu bisa undur dari kehidupan saudara dan saya. Sama seperti Saul yang diurapi sebagai raja, dan Roh Allah menguasai Saul pada waktu itu. Tetapi setelah Saul berubah, temperamennya berubah, tidak menjadi karakter seperti yang pertama kali Tuhan berkenan kepada Saul. Maka di dalam ayat 12 ini tadi disebutkan, pada Saul huruf besar, telah undur. Saudara, berarti Saul sudah tidak dikuasai oleh Roh Tuhan. Hidup Saul sudah tidak lagi dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup Saul sudah tidak lagi dikontrol oleh Roh Tuhan. Sehingga Saul bertindak dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dosa kemarahan yang ditunjukkan oleh Saul, yang bisa berkembang menjadi dosa-dosa yang lainnya. Sehingga benar yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja kita, 7 dosa yang mematikan ini disebut 7 dosa pokok, karena lewat 7 dosa ini tadi bisa beranak pinak menjadi dosa-dosa baru yang diperbuat oleh orang yang melakukannya. Dalam hal ini adalah Saul. Dia kemudian mengangkat Daud. Dijadikanlah Daud kepala pasukan 1000. Berarti Daud ditaruh di garis depan. Sehingga dia berpikir, Daud selalu berada di bawah ancaman bahaya. Dan Daud diharapkan oleh Saul bisa terbunuh lewat tangan bangsa Filistin. Nah, saudara lihat, punya pikiran jahat lagi. Timbul dosa baru lagi, yaitu dengan siasat-siasat jahat. Walaupun seakan-akan dia berlaku baik, mengangkat Daud, dijadikan menantu, meminta Daud supaya jadi seorang pahlawan yang gagah, perkasa bagi Saul. Padahal di dalam hatinya Saul berpikir, biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Nah, saudara, lihat, ketika upayanya, siasatnya belum berhasil atau tidak berhasil, apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud? Apakah orang yang tidak suka, orang yang iri hati, kemudian meledak dalam bentuk kemarahan, meledak dalam bentuk kekerasan ingin membunuh? Karena Daud dianggap sebagai ancaman di dalam hidupnya, akan kemudian berhenti dan segera dia bertobat? Ternyata jika tidak, hal ini akan menimbulkan dosa-dosa yang lebih parah lagi.
Oleh karena itu saudara hati-hati. Jangan sampai Anda masuk di dalam dosa kemarahan ini tadi. Sebab dosa kemarahan ini tadi akan menyeret saudara dan saya juga Saul ke dalam dosa yang lebih parah lagi. Kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Saul. 1 Samuel 24. Saya bacakan ayat 5 sampai dengan ke-7. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai dengan ke-7. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, jika Anda baca mulai ayat yang pertama, Anda akan mengetahui di situ adalah upaya Saul menangkap dan membunuh Daud dengan mengerahkan 3.000 pasukan terbaiknya, mengepung Daud yang saat itu tinggal bersembunyi di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Nah saudara, seringkali Daud itu berkata di dalam mazmurnya, dari manakah Tuhan akan datang pertolonganku? Dari Tuhan, Sang Pencipta. Daud adalah orang yang begitu mengandalkan dan bersandar hidupnya kepada Allahnya. Saudara, di tengah-tengah dia dikepung, dia tinggal di dalam sebuah gua. Pastilah Daud berpikir, habislah aku saat ini. Kenapa? Karena jumlah pasukan yang di luar gua ada 3.000 pasukan terbaik milik Saul. Komplit dengan peralatan perang. Saudara, namun bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil jika Tuhan mau lepaskan Daud dari tangan Saul. Mendadak Tuhan buat. Saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tiba-tiba Tuhan buat Saul sakit perut dan dia harus buang hajat. Maka Saul tidak dikawal oleh pasukannya, tidak dikawal oleh panglima perangnya. Saul menuju ke gua untuk buang hajat, di mana di dalam gua itu ada Daud bersama dengan kawan-kawannya. Ketika Saul masuk dari luar gua yang terang benderang, dia masuk ke gua yang gelap. Pastilah Saul tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi sebaliknya Daud dan kawan-kawan yang sudah berlama-lama tinggal di dalam gua, mereka sudah mengadakan penyesuaian matanya ini tadi. Mereka bisa melihat ada Saul yang masuk. Maka ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang tadi kita baca, orang kepercayaan Daud berkata, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya mereka inginkan Daud membunuh Saul. Dan persoalannya selesai. Tidak ada bahaya yang mengancam Daud lagi. Dan mungkin Daud bisa langsung didefinitifkan sebagai seorang raja. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memotong punca jubah Saul. Dia tidak memotong leher Saul. Tetapi dia memotong punca jubah Saul. Untuk membuktikan kepada Saul
Bahwa kesempatan dia bisa membunuh Saul itu ada, tetapi dia tidak lakukan. Dia hanya memotong punca jubahnya Saul. Saudara, kita baca ayat 11 sampai dengan 14. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk menyabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Daud, meyakinkan Saul bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kejahatan. Buktinya apa? Kesempatan ada, dia tidak pergunakan untuk membunuh Saul, tetapi dia hanya menunjukkan bukti bahwa kesempatan itu sudah ada, dia hanya memotong punca jubah Saul. Berarti Daud ada di dekat Saul. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 17 sampai 23. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara muka itu ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Daud, akhirnya Saul mengetahui bahwa Daud telah berlaku baik atas Saul dengan tidak membunuh Saul walaupun memiliki kesempatan. Dan nampaknya Saul ini bertobat loh saudara. Dia menangis dengan suara yang keras. Dia mengakui bahwa pastilah jabatan raja akan ada di dalam tanganmu dan kerajaan Israel akan kokoh dalam pimpinan tanganmu. Dia berarti Saul tahu tentang rencana Tuhan. Dan Saul minta Daud bersumpah untuk tidak melenyapkan nama keluarganya. Dan Daud pun bersumpah kepada Saul. Nah saudara, apakah dari situ Saul bisa langsung bertobat? Jika orang tidak bertobat, maka dari tidak suka timbul iri hati, timbul kemarahan, timbul niat membunuh, timbul dosa lain lagi, yaitu rencana Tuhan itu dilawan oleh Saul. Artinya Saul ingin menggagalkan rencana Allahnya.
1 Samuel pasal 26. Judul bacaannya adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Saudara, saya bacakan ayat 7 sampai 10. Datanglah Daud, 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 10. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di atas. Di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Saudara, lihat kesempatan kedua ada di tangan Daud. Dan kembali Daud yang menghormati Tuhannya. Daud yang mengasihi Saul sebagai rajanya dan orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap tidak melakukan pembunuhan kepada Saul karena dia menghormati Tuhan yang telah mengasihi dia. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 21 sampai dengan 24. Dia hanya mengambil kendinya, tempat minumnya Saul, dia mengambil tombaknya. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Saudara, sungguh luar biasa kesabaran Daud, kasihnya Daud kepada Tuhannya, hormatnya Daud kepada Allahnya, serta dia tidak melakukan pembalasan. Tetapi sebaliknya, Saul yang dipenuhi dengan dosa, mulai ketidaksukaan, iri hati, kemarahan, terus dosa untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Adalah Saul yang demikian bodoh, yang demikian sesat, yang nantinya jika dia tidak pernah bertobat, dia akan melakukan dosa-dosa lainnya lagi, karena lewat dosa-dosa yang dia lakukan akan lahir dosa-dosa yang selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti dari kemarahan. Kembali kepada Tuhan, mohon ampun jika kita melakukan dosa tersebut, agar supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan mengembalikan kita pada jalan yang benar. Saya yakin Anda adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Dia. Dan saya percaya Anda akan selalu waspada terhadap 7 dosa yang mematikan ini. Saya yakin engkau akan hidup berbahagia bersama dengan semua keluarga Anda, dan akan tetap senantiasa waspada, karena firman Tuhan akan menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, dan firman Tuhan juga yang akan menuntun hidupmu,
berbahagia, dan selamat. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, juga saya bersama keluarga. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan memberkati hidup kami bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan agar kami tidak sampai terjerumus di dalam dosa karena kemarahan. Karena kami tahu sekarang betapa luar biasanya dosa selanjutnya yang dilahirkan oleh karena kemarahan. Bisa dilampiaskan di dalam bentuk kekerasan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Oleh karena itu Tuhan, lepaskanlah kami dari dosa kemarahan, lepaskan keluarga kami dari segala yang jahat. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing, dan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kehidupan kami. Engkau yang berkenan menuntun memimpin keluarga kami berjalan bersama-Mu di dalam jalan benar dan selamat yang Kau sudah tetapkan bagi kami. Dan mampukan kami menjalankan firman-Mu yang baik dan berkenan di dalam kehidupan ini, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mendengar doa kami, dan mengabulkan semua doa-doa keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.